Di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Bersama kita menyembah Tuhan. Di mana Roh Kudus hadir, di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Ada hiburan dalam duka, ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, haleluya. 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 Terpuji namamu, haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu besar. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Psalm 44. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Kita mengangkat tangan kanan kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar
di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih besar dari segala pencobaan permasalahan yang kami hadapi. Engkau mampu mengatasi semuanya. Lewat kuasa firman-Mu, Engkau menopang segala sesuatu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berbahagia bersyukur jika pada sore hari ini masih diberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah melayani Engkau, boleh menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu. Mari Yesus membesar, Engkau hadir tengah-tengah ibadah pelayanan kami, di tengah perhimpunan kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini, maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Semua menjadi rumah doa. Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami semua. Oh, mengimami ibadah kami, mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Engkau Imam Besar Agung yang menjadi kepala dalam setiap ibadah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, urapi seluruh pelayan-Mu, urapi seluruh sidang jemaat, urapi setiap peralatan yang kami gunakan, juga jaringan internet, listrik, semua Engkau urapi Tuhan, sehingga ibadah pelayanan kami tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Umat-umat yang mengikuti ibadah secara online, baik di Diora dimanapun berada, Engkau juga mengurapi Tuhan. Tolong kami semua, firman Roh-Mu dan kasih-Mu boleh kami rasakan, menggarap kerjakan kehidupan kami untuk kami dipersiapkan layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Namun di saat kami berhimpun beribadah melayani Engkau, iblis setan tidak pernah tinggal diam, selalu berupaya untuk menggoda, merintangi, mau menggagalkan ibadah pelayanan kami apapun bentuknya. Bersehati kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk kami tolak, kami usir, hancurkan, patahkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Kami buka tahbiskan ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, jemaat di Diora maupun umat Tuhan yang lain yang ikuti ibadah secara online. Biar bahagia damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sekalian. Kita semua mau menikmati persekutuan dengan pribadi Tuhan. Kita menyanyikan dari nyanyian Pesalon nomor 50, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi
kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, haleluya, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya sangat besar yang sudah Dia nyatakan lewat mati di kayu salib. Puji Tuhan, kita nyanyikan Psalm nomor 52. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Ayat 2. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah, dari suatu lembah
sembah kenistaan dengan kuasa yang menyadarkan diriku. Dengan kuasa yang menyadarkan diriku melebihi tiap kesalahanku. Bersama kita bangkit berdiri. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Kita mengangkat tangan kanan kita, kor. Selamanya aku akan memandang, selamanya aku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Besar rahmat, besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar rahmat-Mu bagi kami manusia berdosa yang seharusnya dihukum binasa karena dosa-dosa kesalahan yang sudah kami perbuat begitu banyak. Tetapi Engkau yang menggantikan kehidupan kami, Engkau rela mati di kayu salib untuk kami, menyelamatkan kehidupan kami semua. Bahkan karya penyelamatan-Mu tidak berhenti sampai di kayu salib. Engkau juga membukakan rahasia firman bagi kami bangsa kafir, supaya kami boleh dibentuk menjadi suatu umat yang layak bagi Engkau Tuhan. Didorong masuk pada persiapan kegenapan waktu penyatuan tubuh Kristus yang sempurna dengan Engkau sebagai kepala. Itu sebabnya kami bersyukur berbahagia jika pada sore hari ini masih diberikan kesempatan untuk kami boleh duduk di bawah kaki-Mu menikmati firman-Mu. Kau nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami semua, mulai dari hamba-Mu Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga bisa mendorong kami berdoa menyembah Tuhan, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mengganggu, baik lewat kekerasan hati, roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Dengan bersih hati kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk kami tolak, kami usir, hancurkan, patahkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami
kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali saya ucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sungguh besar rahmat Tuhan bagi kita manusia berdosa, jauh melebihi kesalahan kita yang seharusnya dihukum binasa, tetapi masih diberikan kesempatan hidup, dilayakkan beribadah melayani, bahkan boleh menikmati pembukaan rahasia firman untuk dipersiapkan menjadi tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanitanya Tuhan. Puji Tuhan, kita mau membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Ini peringatan keras Yesus kepada murid-muridnya, khusus kepada Petrus. Di sini Yesus mengutip ayat dari Sakaria 13 ayat yang ke-7 bahwa gembala akan dipukul, kalau dalam Sakaria gembala akan dibunuh, nah, sehingga domba-domba akan tercerai-berai. Coba dibaca, Sakaria pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nih, jadi gembala akan dibunuh, sehingga domba-domba akan tercerai-berai. Artinya, arti yang pertama, dulu Yesus sebagai gembala baik, rela mati untuk menyelamatkan domba-dombanya. Itu artinya ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Jadi Yesus sebagai gembala yang baik rela mati bagi domba-dombanya. Dia taat, Yesus taat dengar-dengaran kepada Bapa di surga sampai mati. Dia taat sampai mati di kayu salib. Ini pelajaran bagi kita sekarang, pelajaran untuk kita sekarang, kita harus tergembala dengan benar, ya, tergembala sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita tergembala supaya bisa merobek daging. Nah, kita masuk dalam penggembalaan, tujuannya atau fungsinya supaya kita bisa merobek daging, mematikan daging sampai tidak bersuara lagi. Ya, di dalam tabernakel penggembalaan itu ruangan suci, tempat yang sempit. Nah, kita masuk di situ, nah, daging dibendung untuk dirobek, perobekan daging, ya, pintu tirai itu perobekan daging sampai daging tidak bersuara lagi. Ini pengertian yang pertama, ya. Gembala akan dibunuh, domba-domba akan tercerai-berai. Pengertian yang kedua, akan terjadi kegoncangan yang melanda sistem penggembalaan. Akan terjadi kegoncangan yang melanda sistem penggembalaan. Jadi dalam penggembalaan itu Tuhan izinkan akan terjadi kegoncangan secara jasmani juga secara rohani. Secara jasmani lewat kegoncangan ekonomi, ya. Itu goncang ekonomi, masalah keuangan membuat penggembalaan jadi goncang. Karena masalah keuangan ekonomi, domba-domba jadi tidak beribadah lagi karena goncangan soal ekonomi. Ya, itu secara jasmani terjadi. Juga masalah nikah, masalah buah nikah, itu menimbulkan kegoncangan di dalam penggembalaan. Nah,
Itu secara jasmani. Secara rohani lewat ajaran palsu. Nah, sekarang begitu banyak model ajaran palsu. Nah, membuat bingung mana yang benar ini. Ajaran ini atau ini, A atau B, C. Nah, jadi goncang dalam penggembalaan. Ajaran palsu, dosa, nah, itu juga menimbulkan kegoncangan. Nah, gembala jatuh dalam dosa dengan jemaat, goncang dalam penggembalaan. Domba dengan domba itu terjadi kejatuhan, goncang dalam penggembalaan lewat dosa-dosa. Nah, lagi yang kadang tidak disadari justru menimbulkan kegoncangan, gosip-gosip yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita tidak tahu, langsung kita percayai, padahal tidak benar. Nah, itu istilah sekarang hoax. Nah, itu menimbulkan kegoncangan di dalam penggembalaan. Akibatnya lewat secara rohani, kegoncangan jasmani, akibatnya domba tercerai-berai, terjadi pemisahan. Nah, itu akibat. Terjadi pemisahan. Jadi dalam penggembalaan ini terjadi pemisahan. Ya. Dipisah. Terjadi penyaringan, pemurnian. Nah, itu di dalam Daniel pasal 11 akan terjadi penyaringan, pemurnian. Coba dibaca dulu ya. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Orang-orang bijaksana ini secara khusus menunjuk gembala. Orang-orang bijaksana juga orang-orang yang mau mendengar dan mempraktekkan firman bisa jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Terjadi pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi digoncang, ditampi, ditapis, goncang. Terjadi ini. Tuhan izinkan semua terjadi. Sehingga terjadi pemisahan di dalam penggembalaan. Mana yang bertahan, tetap berada dalam penggembalaan, itu akan gol nanti berhasil jadi mempelai wanita Tuhan masuk kandang penggembalaan terakhir Yerusalem baru. Nah, yang terbuang, nah itu yang akan masuk aniaya antikris. Dan yang terbuang itu akan, mohon maaf, domba-domba yang tergoncang, gembala yang tergoncang jatuh itu banyak, lebih banyak daripada yang bertahan. Nah, ini yang kita harus waspada. Nah, lewat kegoncangan, domba-domba akan terpisah menjadi dua bagian. Domba-domba itu terpisah menjadi dua bagian. Bukan cuma domba, gembala pun, hamba Tuhan akan terpisah menjadi dua bagian. Kembali ke kitab Sakaria pasal 13 tadi. Kita baca ayat 8 sampai 9. Ayat selanjutnya, 8 sampai 9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Ayat 9 ini kegenapannya dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Nah, ini akan terjadi pemisahan, terjadi dua bagian. Domba-domba terpisah menjadi dua bagian. Gereja terpisah menjadi dua bagian. Yang pertama kelompok 2/3 yang mati rohani. Ini kelompok 2/3 yang mati rohani. Sampai binasa. Nah, mati kalau dipertahankan binasa. Ya, kemarin orang mati masih bisa hidup kalau mendengar suara Yesus, firman, pengajaran. Nah, dalam diri manusia ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu kelihatan, jiwa juga kelihatan sebab ada di dalam darah. Jiwa itu ada dalam darah, kelihatan. Roh tidak kelihatan. Nah, jadi kelompok 2/3 adalah orang Kristen darah dan daging. Nah, itu yang kelompok 2/3. Orang Kristen darah dan daging
Yaitu kehidupan yang hanya mengejar perkara yang kelihatan. Perkara jasmani. Hanya mengejar perkara yang kelihatan atau perkara-perkara jasmani. Sehingga mengabaikan bahkan tidak peduli dengan perkara rohani yang tidak kelihatan. Nah ini yang bahaya. Nah, kehidupan seperti ini tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50, manusia darah daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak berubah. Dia tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kalau kita mengejar yang kelihatan pasti berubah. Nah, sekarang dibalik. Kalau yang mengejar yang mengejar yang tidak kelihatan, yang rohani, dia pasti berubah. Dibalik. Yang mengejar yang kelihatan, yang jasmani, tidak akan pernah berubah. Kalau dia mengabaikan yang rohani. Coba dibaca dulu ya. 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18. 18 dulu kemudian 16 17. Ayat 18 dulu lebih dahulu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, ini yang benar. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perkara rohani itu membawa pada kekekalan. 16 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang benar. Kalau mengejar perkara yang tidak kelihatan, perkara rohani, pasti tahan dalam proses pembaharuan. Dia akan tahan dalam proses perbaikan daging. Dia mengalami perubahan hidup. Sebaliknya, kalau mengejar perkara yang kelihatan, perkara jasmani, tidak akan tahan dalam proses pembaharuan. Proses perbaikan daging tidak pernah berubah. Dia tidak berubah. Manusia tetap manusia darah daging yang tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kalau tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, nasibnya bagaimana? Binasa bersama dunia. Pasal 15 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, ini jangan terjadi. Ini kelompok 2/3. Ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, kelompok 1/3. Inilah orang Kristen yang mengejar perkara yang tidak kelihatan, mengejar perkara rohani, sehingga dia mau masuk proses perbaikan daging untuk mengalami perubahan hidup dari manusia darah daging menjadi manusia rohani sampai kelak sempurna seperti Yesus. Nah, ini layak menjadi mempelai wanita bagi Yesus, dipermuliakan bersama dengan Yesus selama-lamanya. Ini kelompok yang kedua, kelompok 1/3. Orang Kristen yang mengejar, dia kejar perkara yang tidak kelihatan, perkara rohani. Itu yang jadi jadi yang terutama, menjadi yang terutama dalam hidupnya. Yang selalu disulungkan ya, perkara rohani dia kejar. Bukan berarti kita tidak butuh jasmani, butuh, tapi yang rohani itu yang nomor 1, sebab itu kekal. Jasmani itu fana, binasa. Nah, dia akan kejar perkara rohani, perkara yang tidak kelihatan. Sehingga sekalipun harus masuk proses perbaikan daging, dia bisa bertahan, dia mengalami perubahan hidup dari manusia darah dan daging menjadi manusia rohani. Sampai sempurna seperti Yesus, layak dipermuliakan sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Nah, proses perbaikan daging untuk mengalami perubahan hidup sehingga dipermuliakan bersama Yesus adalah lewat doa penyembahan. Nah, itu proses seperti yang kita mau kerjakan sore hari ini. Bukan nanti hanya di gereja baru menyembah, di rumah pun kita ambil bagian penyembahan. Tuhan ajar sejam sehari.
termasuk doa puasa itu mempercepat proses perbaikan daging. Doa semalaman itu mempercepat proses perbaikan daging. Nah ini, jadi proses perbaikan daging untuk mengalami keubatan hidup sehingga kelak dipermuliakan bersama Yesus adalah lewat doa penyembahan. Sudah Yesus peragakan, sudah Yesus teladankan di atas gunung di tanah Kanaan. Kita baca Lukas 9 ayat 28 sampai 29. Lukas 9 28 sampai 29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, waktu dia berdoa, dia mengalami kemuliaan. Nah, ini teladannya bagi kita sekarang. Dia berubah dipermuliakan. Teladan bagi kita. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran tentang doa penyembahan. Ada beberapa pelajaran tentang doa penyembahan. Yang pertama, tadi di ayat 28 dikatakan sesudah segala pengajaran. Sesudah segala pengajaran. Jadi sesudah Yesus mengajar, baru ajak murid naik gunung menyembah. Artinya bagi kita, doa penyembahan akan naik ke hadirat Tuhan kalau kita mau disucikan oleh firman pengajaran yang benar. Itu pelajaran pertama. Doa penyembahan kita akan naik gunung, naik ke hadirat Tuhan kalau kita mau disucikan oleh firman pengajaran yang benar. Dalam ibadah pendalaman Alkitab di Diora, kalau tidak salah saya terangkan, itu naik gunung. Ya, di situ mengalami penyucian hati, penyucian tangan, penyucian seluruh hidup. Ya, mulutnya disucikan. Nah, ayo naik gunung. Lewat pengajaran ini. Jadi doa penyembahan yang benar itu didorong oleh firman pengajaran yang benar. Itu doa penyembahan yang benar. Didorong oleh firman pengajaran yang benar. Sehingga penyembahan kita mengarah kepada Yesus, Raja segala raja. Yesus mempelai pria surga. Dengan kata haleluya. Ya, Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Jadi doa penyembahan yang benar sekali lagi didorong oleh firman pengajaran yang benar. Oleh firman pengajaran benar. Nah, sehingga penyembahan kita mengarah kepada Yesus, Raja segala raja, mempelai pria surga. Kita akan mengarah. Penyembahan mengarah kepada Yesus. Nanti terjadi penyembahan di awan-awan. Menyambut kedatangan Yesus. Dari seluruh penjuru dunia. Yang banyak menyembah, yang mau merobek daging lewat doa penyembahan akan kumpul. Pertemuan di udara itu. Nah, menyambut Yesus dengan seruan haleluya. Satu tubuh, satu kepala Yesus, satu suara penyembahan. Puji Tuhan. Nah, kalau pengajarannya palsu, penyembahannya pasti palsu. Oh tidak, pengajaran saya benar, tapi penyembahan saya ya seperti beginilah. Kalau pengajarannya palsu, penyembahannya pasti palsu. Saya benar ini, tapi tidak mau nyebut haleluya. Pengajarannya benar, tapi tidak mau sebut haleluya, hanya Nah itu, sekarang diajar, jangan sebut haleluya, itu bahasa surga, di bumi tidak boleh. Oh, siapa bilang? Coba baca itu di dalam Wahyu pasal 19, di bumi menyembah haleluya, pantulan penyembahan dari surga. Nah ini semoga kita bisa mengerti. Jadi kalau pengajarannya palsu, penyembahannya juga palsu. Contohnya atau misalnya menyembah manusia, bukan lagi menyembah Tuhan, menyembah manusia. Apa buktinya menyembah manusia? Sudah tahu hamba Tuhan itu pengajarannya sudah salah, sudah melenceng. Tahbisannya sudah salah. Bahkan mungkin nikahnya juga salah. Sudah tidak beres. Tapi masih
didukung mati-matian, dibela mati-matian. Nah, itulah penyembahan bukan kepada Yesus, kepada manusia. Bukan lagi Yesus tapi manusia. Banyak terjadi begitu. Apalagi kalau lihat senioritas. Oh, ini sudah senior. Ini sudah luar biasa, sudah lama di ladang Tuhan. Lama di ladang Tuhan belum jadi ukuran. Yang ukurannya itu keteguhan pengajaran. Sudah lama melayani. Tapi sudah melenceng dari pengajaran yang benar. Dulu pengajaran benar, tapi sekarang sudah dia buang. Bahkan mungkin dia hina pengajaran benar. Tabisannya sudah salah. Nah, kemudian nikahnya sudah salah. Tapi masih didukung mati-matian. Wah, ini biar dia salah, dia tetap benar. Oh, biar dia salah tetap benar. Bagaimana ini? Didukung mati-matian. Nah, itu sudah menyembah manusia. Jangan sampai seperti itu. Yang kita sembah Tuhan. Nah, makanya persekutuan itu lihat pengajarannya bukan manusianya. Sebab kalau hanya lihat manusia nanti salah menyembah. Rasul Yohanes 2 kali dia salah menyembah. Karena hanya melihat figur yang ada di depan. Yang dia sembah malaikat, bukan Tuhan. Untung malaikatnya tahu diri. Waktu Yohanes tersungkur menyembah langsung dipegang berdiri. Jangan. Aku ini sama seperti engkau. Sembahlah Tuhan, jangan sembah saya. Yohanes 2 kali dia salah menyembah. Ini hati-hati. Kadang-kala kita bukan Tuhan, kita sembah manusia. Karena dukung mati. Oke, menopang pelayanan hamba Tuhan harus. Dukung pelayanan hamba Tuhan harus. Kita harus. Tetapi kalau salah jangan dibela. Jangan didukung. Kalau sudah salah jangan. Jangan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, ini yang pertama. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Nah, tadi yang dibawa naik ke gunung hanya 3 orang. Dari 12 murid yang dipakai Tuhan. Semua dipakai Tuhan ya. Termasuk Yudas ya. Dipercaya Yudas. Dipakai juga awalnya. Nah, dari 12 murid yang dipakai Tuhan. Hanya 3 orang yang diajak naik gunung. Nah itu. Dari 12 hanya 3 yang diajak naik. Artinya bagi kita. Tidak semua ibadah pelayanan dan doa penyembahan diterima oleh Tuhan. Tidak semua. Ibadah pelayanan dan doa penyembahan itu diterima oleh Tuhan. Nah ini kita harus betul-betul harus lebih ekstra tingkatkan ibadah penyembahan kita. Tidak semua, bayangkan 9 hanya dibawa di kaki gunung, tidak dibawa naik. 3 yang dibawa ke atas. Itu 1/4-nya saja. Itu yang dibawa naik. Itu berarti dari sini kita lihat kalau sedangkan sudah beribadah melayani saja, tidak semua dibawa naik ke gunung, tidak semua diterima oleh Tuhan. Berarti kalau orang itu tidak mau beribadah melayani dan tidak mau menyembah, jaraknya dengan gunung Yerusalem baru itu jauh sekali. Sebab tujuan akhir kita nanti di gunung Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 9-10, jadi mempelai. Nah, kalau sekarang tidak mau beribadah, tidak mau menyembah, sudah terlalu jauh jaraknya dari gunung Yerusalem baru. Sudah terlalu jauh. Jauh sekali. Sementara Tuhan sudah mau datang, dia terlalu jauh dari gunung Yerusalem baru. Ketinggalan, binasa. Nah, yang sudah beribadah pun, sudah menyembah pun masih disaring. Tidak semua diterima. Tidak semua. Ini hati-hati. Bagaimana supaya diterima ya tadi? Nomor 1. Yang pelajaran nomor 1. Harus didorong oleh pengajaran yang benar. Itu pasti diterima. Pasti berkenan. Kalau didorong oleh pengajaran benar. Didorong oleh penyucian firman. Pasti diterima. Kita beribadah kalau tidak ada pengajaran. Beribadah tidak ada. Menyembah tidak ada pengajaran. Tidak diterima. Mari kita tingkatkan. Puji Tuhan. Ada juga
Kalau mau diterangkan lebih jauh lagi, panjang lagi, ya Petrus itu gambaran pengharapan, Yohanes itu kasih, Yakobus gambaran iman. Nah, jadi ibadah pelayanan dan penyembahan yang diterima kalau iman kita, pengharapan kita, kasih kita meningkat. Hasil ketekunan 3 macam ibadah pokok. Nah, itu pasti diterima. Pasti diterima. Ketekunan dalam ibadah pendalam Alkitab perjamuan suci meningkatkan iman. Kita bersekutu dengan firman, iman tumbuh sampai permanen, sempurna. Ketekunan dalam ibadah raya meningkatkan pengharapan. Bersekutu dengan Allah Roh Kudus, pengharapannya meningkat sampai permanen, sempurna. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan meningkatkan kasih kepada Tuhan sampai sempurna. Nah, inilah ibadah pelayanan doa penyembahan diterima oleh Tuhan. Kalau berdasarkan sistem penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok yang dibina oleh firman, pengajaran yang benar. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, kesatuan pengajaran yang benar akan membawa pada kesatuan ibadah pelayanan dan penyembahan. Itu yang ketiga. Jadi kesatuan pengajaran yang benar akan membawa pada kesatuan ibadah pelayanan dan penyembahan yang benar. Tidak perlu dipaksa-paksa, tidak usah dipaksa. Untuk menyatu itu tidak perlu dipaksa atau diancam-ancam, tidak perlu. Biar berjauhan jaraknya, ini berjauhan jarak diora, jarak jauh dengan kita. Berjauhan, tapi kalau pengajarannya satu, yang tertulis dalam Alkitab, yang kita sudah terima dari pendahulu, kita tidak tambah kurang, satu pengajaran benar tertulis dalam Alkitab. Nah, pasti bisa menyatu. Pasti bisa menyatu. Kami KKR kalau di Malang dari beberapa negara lain datang jauh, ya, tapi bisa menyatu kalau pengajarannya satu. Nah ini. Tapi sebaliknya kalau beda pengajaran, biar dipaksakan menyatu tidak bisa. Tidak bisa, ya termasuk nikah ya, kaum muda masuk nikah. Kalau beda pengajaran mau dipaksakan untuk menyatu tidak bisa, nikah itu tidak bisa satu. Tapi kalau pengajarannya satu, nikah itu pasti bisa satu. Penggembalaan bisa satu, antar penggembalaan bisa satu, sampai nanti kita dengan Israel asli menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Kita terima dari penyembahan pengajaran benar. Nah, yang keempat, doa penyembahan yang benar membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Tadi ya dalam Lukas, hasil yang pertama rupa wajah berubah. Hasil yang kedua pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Rupa wajah berubah. Berubahnya bagaimana? Coba kita lihat di dalam Matius 17 ayat 7. Wajahnya Yesus itu berubah menjadi seperti apa? Matius 17 ayat 7. Ini juga yang akan kita alami. Kalau penyembahan kita benar, didorong oleh pengajaran yang benar. Kita baca Matius 17 ayat 2. Ayat 2. Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Ini menunjukkan keubahan hidup. Jadi kalau doa penyembahan yang benar menghasilkan keubahan hidup. Mulai dari wajah dan pakaian. Keubahan hidup itu dimulai dari wajah, pakaian. Keubahan hidup itu mujizat. Jadi doa penyembahan itu membawa mujizat. Nah, ayo banyak menyembah, mujizat terjadi. Kemarin waktu papa pulang, opa sudah pulang keluar dari rumah sakit. Nah, memang hasil ronsennya menurut dokter yang di Medan, dokter ahli, anak Tuhan juga, jemaat
GPT juga pengajaran. Beliau mengatakan hasil ronsennya itu OPA itu seharusnya 99% COVID. Sudah 99% COVID-19. Itu menurut dokter, setelah dia lihat dikirimi kakak saya foto hasil ronsennya itu, seharusnya sudah COVID. Nah, tapi mujizat 1% itu yang Tuhan ambil. Nah, setelah di swab, hasil yang keluar non-reaktif. Tidak COVID. Nah, itulah mujizat. Jadi lewat penyembahan mujizat terjadi. Nah, kakak saya kirimi video subuh-subuh malah papa yang bangunkan mereka sembahyang di rumah sakit ini. Kiri kanan pasien-pasien yang lain, agama lain. Mereka menyembah. Nah, ini mujizat. Nah, terjadi mujizat. Jadi lewat penyembahan ada mujizat. Amin. Ada mujizat. Terutama mujizat keubahan hidup. Nah, yaitu mulai dari yang pertama. Keubahan hidup. Yang pertama wajah. Keubahan wajah. Ini sama dengan keubahan hati dan panca indera. Wajah itu menunjukkan hati dan panca indera. Ya, hati, apa yang terpancar di wajah itu cermin dari hati. Hati takut, wajahnya pucat. Hati marah, wajahnya merah. Kemudian di wajah ini ada panca indera. Telinga, mata, hidung, mulut, kulit. Nah, itu di wajah itu panca indera. Nah, ini. Jadi lewat doa penyembahan, hati diubahkan. Hati kita diubahkan. Dari hati yang jahat, hati yang najis, hati yang tanpa kasih, hati yang kosong dari kasih, tanpa kasih. Nah, lewat penyembahan menjadi hati yang berisi kasih. Tadi ya, wajah Yesus bersinar seperti matahari. Bicara matahari menunjukkan Allah yang adalah kasih. Mazmur 84 ayat 12, Matius 5 ayat 45. Jadi bicara matahari itu menunjukkan Allah adalah kasih. Dan lewat doa penyembahan, hati diubahkan. Dari hati yang kosong dari kasih, hati yang jahat, hati yang najis, diubah menjadi hati yang penuh kasih Allah. Yaitu hati yang taat dengar-dengaran. Hati yang berisi kasih itu hati yang taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Apapun resikonya. Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 15. Injil Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, hati kita penuh kasih, pasti menuruti segala, bukan sebagian. Segala perintah Tuhan, segala firman. Kita berupaya mau taat. Ya, mungkin kurang sulit untuk taat pada firman, ayo banyak menyembah. Penyembahan tingkatkan, pasti hati diubahkan. Berisi kasih, hati yang taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Sampai daging tidak bersuara. Lewat doa penyembahan panca indera juga diubahkan. Terutama mulut. Nah, menyembah itu mulut. Panca indera diubahkan, terutama mulut. Dimulai dari mulut diubahkan. Mulut yang tidak baik, yang suka gosip, fitnah, dusta, mencaci maki orang, mulut yang jahat, kotor, najis diubahkan menjadi mulut yang suka memperkatakan firman. Mulut kita suka memperkatakan firman, tidak ada dusta lagi, berkata-kata yang membangun. Berkata-kata yang membangun, ya, di dalam Efesus 4 itu, pakailah perkataan yang membangun di mana perlu. Coba dibaca perkataan yang membangun ini, Efesus 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ayo, perkataan kita membangun di mana perlu. Tujuannya apa? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini perkataan yang membangun. Perkataan yang menjadi berkat. Tujuannya supaya orang lain beroleh kasih karunia. Itu tujuan perkataan membangun. Supaya orang lain beroleh kasih karunia. Artinya
orang lain bisa menerima firman kasih karunia. Sama dengan firman pengajaran yang benar. Itu juga. Jadi perkataan yang membangun itu bisa menjangkau orang lain untuk menerima firman kasih karunia, firman pengajaran benar. Firman pengajaran disebut firman kasih karunia. Tidak semua bisa menerima, hanya yang beroleh kasih karunia. Kalau kita sudah bisa menerima pengajaran benar, itu berarti kita beroleh kasih karunia. Tidak semua bisa menerima. Di dalam Kisah Rasul 20 itu, ayat 32 mulai. Firman itu firman kasih karunia, coba dibacalah, mari. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul pasal 20 ayat 32. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ayo perkataan membangun. Siapa tahu sesama dalam nikah beroleh kasih karunia. Tetangga beroleh kasih karunia. Teman-teman beroleh kasih karunia. Mau menerima firman kasih karunia. Firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Menjadi Kristen khusus. Sehingga tadi dikatakan mendapat bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Apa itu? Bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, ya menjadi mempelai, dipersiapkan jadi mempelai, ya itu bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi kita dipersiapkan jadi mempelai, perkataan kita membangun, menolong orang lain, mereka juga menerima pengajaran, mereka juga dipersiapkan jadi mempelai wanita Tuhan. Ini yang kita rindukan, doa selalu, saya selalu doa, Tuhan satukan nikah dan buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Semua tergantung dari kita sekarang. Ayo, banyak menyembah supaya terjadi perubahan hidup. Ya, jemaat di Diora yang masih sendiri-sendiri. Ayo, buktikan kita sudah dalam pengajaran, kita menyembah, pengajaran yang mendorong kita menyembah. Ayo, perkataan kita ayo membangun. Membangun sesama. Orang lain mendengar sejuk hatinya, bukan terpancing emosinya, panas hati mendengar perkataan kita. Begitu dia rasa sejuk, kok bisa ya perkataannya seperti itu. Tertarik, dia juga mau menerima pengajar, beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, sampai suatu saat kalau perkataan kita selalu diubahkan terus. Yakobus 3 ayat 2. Suatu saat tidak salah dalam perkataan. Sudah tidak salah dalam perkataan. Berarti sempurna seperti Yesus. Tidak salah itu sempurna. Dalam perkataan sempurna seperti Yesus. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus pasal 3 ayat 2. Haleluya. Ayo, ini pelajaran dari penyembahan. Kita baca ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini, tadi juga sudah salah ya. Dalam perjalanan dari Kentena ke sini, sebenarnya memang masih jauh itu jarak motor dengan mobil. Tapi yang motornya itu rupanya mungkin karena melamun atau apa, kaget dia marah, klakson. Dan dalam hati sudah mulai ngomel perkataan. Sudah macam-macam saya bilang. Ngomel, Tuhan salah. Si salah dalam perkataan. Masih salah. Jauh sekali. Bukan kecuali kalau saya pepet, dia tidak. Dia pun tidak jatuh. Dia tidak celaka juga. Mungkin juga karena kaget barangkali. Karena melamun atau apa. Langsung dia klakson ya. Kayak marah. Saya langsung ngomel-ngomel di mobil. Kalau ngana jatuh barangkali.
Sudah salah. Itu sudah salah lagi dalam perkataan. Ini mulut nih. Perlu penyembahan. Perlu. Saya juga masih perlu tingkatkan lagi. Oh Tuhan tolong. Supaya penyembahan naik kepada Tuhan. Terjadi keubahan. Wajah, hati diubahkan. Panca indera mulai dari mulut. Terutama mulut diubah. Puji Tuhan. Yang kedua keubahan pakaian. Pakaian menunjukkan perbuatan tingkah laku. Dan juga tahbisan pelayanan. Itu pakaian. Perbuatan atau tingkah laku. Dan tahbisan pelayanan. Lewat doa penyembahan diubahkan. Perbuatan kita diubahkan menjadi putih. Tadi pakaiannya putih berkilau-kilau. Berarti perbuatannya diubahkan menjadi suci dalam dan luar. Itu yang dimaksud berkilau. Bukan cuma putih tok, berkilau. Putih dalam dan luar, suci dalam dan luar. Dalam maksudnya perbuatan suci dalam, bagian dalam adalah ada kesucian dalam nikah. Perbuatannya suci dalam nikah. Nah itu, dalam itu menunjukkan nikah. Perbuatannya suci di dalam nikah. Nah, kadangkala sucinya di luar, hanya di luar. Orang lihat, wow kelihatan suci, tapi dalam nikah, wow istri jadi sansak. Nah, anak itu disucikan. Mulai dari dalam. Saya nomor satu. Dari dalam nikah dulu. Dalam nikah. Tadi saya salah sama anak saya. Salah sudah. Saya menyembah menangis, minta ampun sama Tuhan. Lalu pas dia tidur saya cium dia minta maaf. Nah, istri saya juga saya peluk minta ampun. Nah, sudah salah kan. Harus sadar salah, sadar mengaku selesaikan. Supaya di dalam perbuatan suci di dalam nikah. Baru luar itu bermasyarakat. Pergaulan, itu menunjukkan pergaulan. Ada perbuatan suci juga. Dalam pergaulan bermasyarakat, dalam penggembalaan sesama jemaat bermasyarakat, ada perbuatan suci. Nah itulah pakaian, keubahan hidup. Lewat penyembahan pakaian diubah. Perbuatan suci dalam dan luar. Kita menjadi terang kesaksian. Tadi pakaiannya putih seperti terang. Menjadi terang kesaksian. Kesaksian ke dalam nikah, kesaksian keluar. Banyak kali banyaknya kesaksian keluar, dalam tidak. Akhirnya dicibir. Suami bersaksi, istri bilang mana di dalam tidak begitu. Nah, anak juga ngomel, dongkol. Apa yang dia bilang tidak betul itu di dalam tidak begitu. Nah itu harus di dalam dulu. Di dalam sehingga kesaksian keluar juga mantap, putih. Kalau cuma di luar, tidak berkilau di dalam ya pakaiannya Babel. Pakaian Babel juga putih. Tapi tidak berkilau-kilau. Nah, mempelai wanita Tuhan pakaiannya putih berkilau-kilau. Puji Tuhan. Nah ini. Kemudian lewat doa penyembahan. Nah, kita bisa memiliki tahbisan yang benar. Lewat doa penyembahan kita memiliki tahbisan yang benar. Dan dimampukan menjaga tahbisan tetap benar. Ini penyembahan ini. Punya tahbisan yang benar. Bukan cuma sekedar melayani. Tapi punya tahbisan yang benar. Apa maksudnya tahbisan yang benar ini? Melayani dalam tahbisan yang benar. Melayani dalam tahbisan yang benar adalah melayani dengan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Itu tahbisan. Tahbisan itu penyerahan sama sekali. Itu tahbisan, maksud dari tahbisan. Penyerahan sama sekali kepada Tuhan. Jadi melayani dengan tahbisan yang benar adalah melayani dengan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Seluruh hidup dengan sepenuh kepada Tuhan. Tanpa memikirkan untung ruginya. Nah itu melayani dengan tahbisan benar. Tidak pikir untung ruginya. Sakit. Tidak pikir itu. Mau melayani, tetap melayani. Nah, saya melayani ini untung atau tidak? Untung atau tidak? Tidak dipikir, sudah layani Tuhan saja. Layani Tuhan saja. Nah, semoga kita bisa, saya ingat dulu pertama kali melayani di Diora itu. Mau ditabiskan jadi gembala di sana. Oh, kami ke sana berdua, waktu itu masih motor. Pergi nangis, pulang nangis. Tapi bukan itu pikir. Belum ada anak waktu itu. Belum ada.
Sementara pesan dokter, ya banyak istirahat. Supaya ada anak. Banyak istirahat. Semua yang menangani kami, baik dokter yang pijat refleksi, ya banyak istirahat. Bagaimana mau ada anak dalam hati ya, kami berpikir pergi naik motor pulang tengah malam, bukan tengah malam, malam pulang. Pergi kadang hujan, pulang hujan juga. Ya. Nangis, tapi tidak pikir itu. Tidak pikir mau punya anak atau tidak, sudah layani saja. Melayani, terus melayani. Ya malah di saat mobilitas tinggi harus bolak-balik ke Diora, Tonusu, Diora, Tonusu. Justru saat itu Tuhan berikan anak. Nah ini mari, yang tidak pikir itu tabisan yang benar. Melayani dengan tabisan, tidak pikir apa yang saya mau makan dengan istri anak, apa yang saya mau pakai apa. Tidak, sudah layani Tuhan saja. Layani Tuhan saja. Melayani dengan seluruh hidup kita, itu melayani dengan tabisan yang benar. Yang penting menyenangkan Tuhan. Amin. Itu tabisan. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, puncak keubaan hidup adalah kita menjadi sempurna seperti Yesus. Itu puncak keubaan hidup. Menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna dengan pakaian putih berkilau-kilau untuk menyambut Yesus dengan suara penyembahan. Haleluya. Itu. Mulut bisa menyeru haleluya menyambut Yesus. Kita baca ayat terakhir Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Nah, besok jemaat Diora sudah. Besok saya kunjungi lagi, sudah. Besok sore sudah ibadah lagi di sana. Nah, itu tidak pikir mau sakit mau apa, sudah layani, sudah sehat. Sehat. Sudah Tuhan sudah kasih kesehatan, kekuatan, mau melayani. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, berarti mulut sudah diubahkan, panca indera. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Apa persiapan mempelai? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, ini persiapannya punya pakaian putih. Ini hasil penyembahan semuanya. Terus lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan. Nah, lenan itu pakaian itu perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatannya sudah disucikan, tahbisannya juga benar. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nih, jadi lewat penyembahan, ini mujizat terakhir, mujizat rohani yang terbesar, rohani yang terbesar. Kita menjadi sama mulia seperti jadi mempelai wanita Tuhan, menyeru haleluya, menyambut kedatangan Yesus. Kalau mujizat rohani terjadi, yakin lewat penyembahan mujizat jasmani juga pasti terjadi. Amin. Mujizat jasmani pasti terjadi. Ayo, apa yang menjadi pergumulan kita? Siapa tahu sore ini giliran kita untuk ditolong. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Dia mampu menjawab. Tak tersembunyi kuasanya. Kuasanya mampu menolong kehidupan kita sekalian. Rohani ditolong, jasmani juga. Pasti sangat mampu. Lebih mudah dari membalik telapak tangan untuk menolong kita bagi Yesus. Sekalipun manusia bilang mustahil tadi ya, saya saksi. Tadi saya ke Tentena lihat papa. Ya buka cerita. 99% seharusnya sudah COVID-19. Tapi 1% itu masih ada 1%. 1% itu yang Tuhan ambil. Tidak COVID. Hasil swab non-reaktif. Nah, waktu pertama dibawa memang rapidnya reaktif. Di swab PCR non-reaktif. Tolong semua. Nah mari mujizat pasti terjadi. Amin. Sore ini mujizat Tuhan mau diadakan. Dinyatakan kepada kita lewat penyembahan. Rohani diubahkan. Jasmani juga ditolong. Tak tersembunyi kuasa Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan.
tak tersembunyi kuasa. Kita menyanyikan tak tersembunyi kuasa. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Lagi tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Kalaulah ditolong, saya juga. Haleluya. Tangannya terbuka menunggulah. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan perlahan-lahan setengah suara. Tak tersembunyi, Tuhan mampu menolong. Kuasanya tak tersembunyi. Bagi kita yang mau menyembah Tuhan dengan benar. Haleluya. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi Yesus, kuasa Allah. Dengan bersenandung. Buka hati, buka suara. Haleluya. Izinkan firman roh dan kasih-Nya bekerja. Biar wajah dan pakaian kita diubahkan.
tangannya terbuka. Dengan haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya,
Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. 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 Kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Biar mujizat-Mu terjadi Tuhan. Saat kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bangkit berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan haleluya. Mujizat masih ada
bagi kita yang mau menyembah Tuhan. Terutama mujizat keubahan hidup. Dia mampu baharui kita sampai suatu saat sempurna seperti Yesus. Lagi jangan pernah menyerah dengan mujizat jasmani juga pasti terjadi. Yang penting hati mau menyembah Tuhan. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Kita sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. 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 Mujizat masih ada. Haleluya. Mujizat pasti terjadi pada kehidupan yang mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Ubahkan, baharui kami, hati kami Tuhan, perilaku kami, tabisan pelayanan kami. Haleluya. 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 Mujizat-Mu selalu ada. Haleluya. 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 Mujizat-Mu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Pertolongan-Mu nyata. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menjangkau kami semua. Kau memulihkan kami semua. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan. Kau sudah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menyucikan, membaharui kami. Sehingga di dalam firman-Mu ada kuasa untuk mengadakan mujizat jasmani juga dalam hidup kami. Tuhan tolong pergumulan apapun kami hadapi. Baik pergumulan nikah, buah nikah. Berikan kemenangan, satukan dalam satu firman pengajian benar. Pergumulan dalam usaha pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan, tolong menghadapi jalan buntu, buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Yang sudah bekerja Tuhan tolong, pekerjaan yang ada tidak menghambat untuk beribadah melayani Tuhan, tolong semua. Pergumulan untuk ibadah pelayanan Tuhan, tolong biar kami tetap setia berkobar beribadah melayani, tidak mudah terhalang oleh apapun Tuhan. Berikan kesempatan kesetiaan kepada kami semua untuk tergembala, tekun 3 macam ibadah, tekun makan firman penggembalaan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Juga umat-umat-Mu yang terganggu kesehatan, baik hamba-Mu dalam pemulihan kesehatan, istri hamba-Mu Tuhan, Bapak Uce Tuhan tolong, dan Daniel Lidiora, Mama Nego Tuhan tolong, Mama Hengki Tuhan tolong, semua yang lain-lain yang sakit Tuhan ampuni, jamah Tuhan, jamah sembuhkan, kuasa bilur, sakit penyakit yang mengganggu, kuasa-kuasa iblis setan kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Daris berkuasa bilur menyembuhkan. Bunda hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga orang tua rohani kami Tentena, Bapak Gembala dalam pemulihan kesehatan Tuhan tolong, Tuhan mengampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, kuasa bilur-Mu Tuhan, untuk bisa kembali melayani bersama sidang jemaat yang ada. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan di tempat ini dan di Diora, Tuhan memberkati, Tuhan semakin membukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu.
Tuhan mempertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik dengan tali kasih setiamu. Engkau tahu siapa orangmu Tuhan. Pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan, tolong Engkau Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan tolong semua kebutuhan kami Engkau yang mencukupkan. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Juga kami berdoa bagi umat-umatmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan berikan perpanjangan umur, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pakai untuk memuliakan Engkau. Istri hambamu dalam proses untuk menanti persalinan, Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan kepada ibu dan bayi sampai melahirkan dengan normal, sehat, sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berikan rasa takut akan Engkau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, menjamin keamanan kebebasan bagi umat-umat-Mu untuk beribadah melayani Engkau dalam penanganan COVID, penanganan yang lain-lain semuanya, bencana alam dan lain sebagainya. Tuhan tolong semua. Engkau yang memampukan pemerintah kami. Terpuji namamu, aparat keamanan berkati, juga tenaga medis berkati yang mereka yang berada di garda depan dalam penanganan COVID ini. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi semua, Tuhan memberkati. Terpuji namamu, tetangga-tetangga sekitar Engkau juga berkati. Kaitkan semua masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Banyak permohonan kami. Kami percaya Engkau setia mendengar setiap seru doa kami. Engkau setia memberikan jawaban yang pasti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Besok jam 8 pagi untuk jemaat Diora, kembali sore pada raya tatap muka langsung. Kalau mungkin ada yang masih mau ikut juga besok pagi, silakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap bantu doa supaya Tuhan pulihkan kesehatan kami berdua, juga Bapak Gembala di Tentena yang masih agak terganggu, masih agak lemas juga, terutama masih agak sesak nafasnya, paru-paru yang memang yang diserang, yang terganggu. Tuhan tolong supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan semua. Kita akhiri ibadah, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kemurahan kebaikan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua, dan kami dimampukan untuk melakukan praktekan firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, pengorbanan waktu, tenaga, harta, karena Engkau balas berkati sesuai janji firman. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali Tuhan. Jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama dengan keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih, perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga serta lindungi, kembalikan besok pagi untuk beribadah melayani, besok sore di Diora juga Tuhan tolong berkati. Bukakanlah rasa firman, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah kepada Tuhan. Jadikan kami sebagai terang kesaksian. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.